Halo, selamat pagi. Coba dibuka-buka aja gini ya, apa namanya, kameranya biar enak ya. Buka aja gini ya kameranya. Nah, kan bagus ya. Kan enak kita bisa saling bertatap-tatapan nih, biar Pak natap nama-nama aja yang muncul di gini nih di layar. Buka-buka aja deh gininya deh, kameranya. Ada apa, ada di mana gini tempatnya, ada apa, yang penting nanti kalau ada masalah ditanyakan aja. Ini di mana nih Jen nih? Di kampung nih. Maaf Pak, di rumah lagi ada acara mentatah Pak. Ya, ada apa. Bagus lagi itu. Sekarang musimnya orang upacara kan. Ya, ini kelas sebelah juga dikasih tahu ya, adik? Biar sekalian Pak gini, apa namanya? Ya di info aja ya, biar masuk juga dia kan. Ya, di info aja dia biar masuk ke linknya. Ya, ya. Nah nanti tolong di gini ya, apa namanya ditanyakan kalau mungkin ada hal-hal yang belum paham gitu. Ya, sehingga nanti di dalam pelaporan praktikumnya ini bisa lebih bagus laporannya gitu. Ya. Dan yang terpenting nanti jangan sampai lewat apa namanya bulan Desember. Ya, jadi karena kan ujiannya awal-awal Januari kalau tidak salah ya. Ya, ya, ya katakanlah di apa namanya bulan ketiga Desember itu sudah harus terkumpul gini ya laporannya. Ya, jadi nanti mungkin Pak tiap minggu nanti ya. Jadi bagi yang bimbingan Pak ya kita boleh gini apa namanya asistensinya ya. Jadi harinya dari hari Senin Selasa kemudian Kamis ya itu Pak ada di kampus ya, jadi silakan kalau tidak mau biar cepat-cepatan ya. Jadi sebelum katakanlah minggu keempat Desember itu laporannya sudah selesai ya. Nah, baik ya kita mulai ya biar nanti nggak terlalu siang juga selesainya ya Pak, share aja kontennya. Kelihatan? Lihat Pak. Ya kita bahas dari depan. Ini kan udah Anda bawa nih ya contohnya ya. Nah ya ini laporannya. Nah ini untuk lambangnya ya. Lambangnya ini nanti bikin diameternya 3 sampai 4 cm ini lambang Udayana. Ya, fontnya silakan Anda lihat ini font 16. Kemudian untuk laporannya font 16 ya. Nama kelompok font 14. Apa namanya kelompok berapa, kemudian masing-masing namanya itu fontnya 12. Nah, ikut aja ini ya. Kemudian ini sebenarnya ini terlalu gini ya. Ini dikurangi aja layoutnya, ini terlalu besar. Nah, ya, dan nolkan aja layout. Kemudian kata pengantarnya juga tetap ikuti ini ya, daftar isi. Kemudian terus ikuti ya, kemudian ada daftar tabel nanti. Ya, kemudian daftar gambar. Ya, terus nah bab 1. Ini anak-anak boleh ikutin ya apa namanya yang sudah direvisi dari Pak Perdana ya. Ya, apa namanya yang pertama latar belakang. Nah, ini mungkin ini dibuat, nah ini sering sekali terjadi ya. Berdasarkan siapa?
Tetapi setelah dicek di daftar pustakanya tidak ada namanya ini gitu. Ya. Nah, kalau bisa ya sambil belajar ya, Anda pakai aja ini metodenya atau tabel untuk daftar pustakanya pakai cara Mendeley boleh ya. Atau cara ENUT juga boleh ya. Nah, itu untuk pembuatan daftar pustaka. Sehingga begitu Anda membuat tulisan di sini siapa pengarangnya, ini akan langsung muncul di daftar pustakanya. Ya. Kemudian terus, nah semacamnya disilakan ya. Tidak masalah. Boleh-bolehnya terus. Nah, di tujuan nanti ya, tolong ditambahkan ya. Yang pertama, mengetahui area dukung tanah berkaitan sondir gitu ya. Mengetahui tanah hingga sampai ke tanah berdasarkan boring dan standar version test kan gitu ya. Dengan mengambil sampel UDS ya dan DS. Ya. Nah, kemudian mengetahui kadar air tanah, jadi tes kadar air apa simbolnya. Ya. Jadi mengetahui kadar air tanah. Jadi simbolnya W gitu ya. Nah, W kemudian melalui stripnya nih ya, biar enak strip tes kadar air gitu ya. Nah, gitu aja ya. Jadi mengetahui kadar air tanah, W, dengan melakukan tes kadar air. Kemudian mengetahui berat jenis tanah, GS gitu ya. Kemudian melalui tes berat jenis. Ya, dan seterusnya ya. Batas-batas terbang LL ya, batas cair, batas plastis, batas susut dan tidak plastis. Ya. Terus sama ya. Nah, kemudian di bab kedua, pekerjaan lapangan berupa sondir dan boring. Ya. Nah, di sini sondir Anda cantumkan SNI berapa dia sondirnya. Ya. Atau tambahkan di sini boleh juga SNI sekian, ASTM-nya berapa. Ya. Lihat di bukunya Pak Praperdana nih ada ya, buku meternya Pak Praperdana. Ya. Jadi pelaksanaan sondir itu mengacu kepada aturan apa kan? SNI nomor sekian, nomor 6424 tahun 2008 atau ASTM. Nah, nanti lihatnya di bukunya Pak Praperdana. Ya, kemudian ikuti ini terus. Ya. Ya, alat sondir dapat dilihat pada alat sondir. Apa peralatan? Ini di bawahnya ini tidak usah dikasih yang kuningnya. Alat sondir 2,5 ton. Ini gambar ini taruh di bawahnya dikumpulin ya. Ya. Tapi gini kayaknya bagus juga ya alat sondir ya, tar ya. Ya biarin aja gini ya. Alat sondir atau taruh di bawah sini aja. Ya. Nah, biar nggak di tengah-tengah dia. Sorry. Nah, taruh di sini aja dia. Taruh aja di sana ya. Ini hilang aja nih. Alat sondir 2,5 ton. Alat sondir, kemudian seperangkat pipa sondir, manometer, dan seterusnya. Nah, inilah gambarnya ya. Nah, ya.
Kemudian pelaksanaan. Nah, ini sama juga ya nanti ya. Jadi pemasangan mesin angker, nah ini kan gambarnya. Turun ya. Jadi dijajar aja pelaksanaan pemasangan angker, kemudian mesin dipasang, nanti jajar aja nih fotonya ya. Ya, proses penekanan pipa, perhitungan hasil pemasangan. Ya, oleh lagi nih ya, kalau misalkan Anda tidak punya foto-foto ini sekalian aja ya. Jadi peralatan, kemudian pelaksanaan, kemudian apa namanya nih, perhitungan aja jadiin satu aja fotonya ini, jajar ya, ya, bawah. Ya, ini taruh biarin. Ya, jadi apa namanya langkah-langkahnya tetap A B C D F G gitu ya, kemudian foto-fotonya aja yang Anda jajar. Ya. Oh, apa nih kok? Nah, kemudian untuk perhitungannya ya, jadi pengurusan kekuatan tanah. Nah, ini Anda cari rumus yang lagi satu ya. Hasil pemeriksaan kekuatan tanah dengan sonde. Ini kan sudah ada nih. Perhitungan tegangan legend tanah digunakan rumus. Ini bukan rumus Meyerhof ini. Ya, ini bukan rumus Meyerhof-nya. Tadi ya Pak, ambil satu ya. Oh. Nah, rumus yang Anda pakai di sini ya, itu ini adalah rumus pendekatan ya. Kalau rumusnya Meyerhof, caranya ini memperbesar sekarang. Jadi tegangan izin sama dengan ya, jadi PK ya PK dibagi 50 ya. Tadi dia. PK dibagi 50 PK dibagi 50 dikali dalam kurung 1 plus 0,3 dibagi B ya. Nah, ini rumusnya kuadrat. Nah, ini rumusnya Meyerhof ya.
Ya, jadi PK per 50 ya. Jadi PK nilai-nilai konusnya tuh dibagi 50, kemudian dikalikan 1 plus 0,3 B kuadrat. Ya, jadi ini yang pakai ngitungnya. PK, ini izin dah nih ya, ini izin bukan ultimate lagi ya. Ya, tenggangan tanah izin ini sudah izin deh. PK perlawanan konus lebar dalaman ya. Nah, ini Anda ganti nanti. Ya. Untuk B1 boleh. Ya. Tapi Anda masukkan ke sini nilai B-nya. PK 250 misalkan 250 dibagi 50 kan gitu, dikalikan B-nya ini yang Anda masukkan 100 ini, bukan 1 ya. Ya. Nah sehingga di sini kalau PK-nya sekian, izinnya sekian 15 ya, dan seterusnya. Kemudian tambahkan rumusannya untuk mendapatkan pondasi dalam. Anda lihat di apa namanya di pondasi 2 kan gitu ya. Jadi tegangan dimaksimalkannya dengan T kan gitu ya, sama dengan apa namanya jadi A dikalikan PK dibagi 5 ya, ditambah keliling ya, dikalikan jumlah hambatan lekat dibagi 5. Ya, ini tegangan ya, ini nih untuk apa namanya, ini Anda tambahkan nanti ya, bahwa tegangan untuk satu pondasi itu ya, pondasi dalam, luas pondasi dikalikan PK dibagi, sorry ini ada sedikit salah ketikan ya. Ya, ini telah ditambahkan nanti, kemudian ini rumus ini berlaku dari kedalaman 3 ya, dari kedalaman 3 sampai kedalaman sondirnya, sampai kedalaman sondirnya. Ya, dari 3. Nah, kemudian untuk ini ya, rumus yang ini ya, jadi rumus yang ini itu berlaku sampai 0. Nah, ini aja dia berlaku dari sini nih. Makasih hijau aja. Nah, ini aja ya. Kemudian dari kedalaman 3 ke bawah, 3 ke bawah, ini pakai, nah ya, jadi pondasi ini dia hanya berlaku sampai kedalaman 3 meter gitu ya. Ya, kemudian untuk rumus pondasi dalam ini itu sampai atau dari di bawah 3 meter sampai dengan kalau misalkan 4 meter, 4 meter ya gitu. Ya, dengan memasukkan nilai-nilai ini. Nah, kesimpulan dari tes sounder ini kan, sesuai dengan di atas, maksimum terdapat pada kedalaman 4 meter dari muka tanah setempat ya, sesuai dengan ini. Ya. Sampai di sana ada pertanyaan? Tinggal ini aja ditambahkan nanti ya, rumusan ini sama rumusan ini. Ya. Kemudian yang ke, halo ya, silakan.
Ini ada di rumusnya gini, coba lihat di gini ya, apa namanya, mata kuliah Mektan Pondasi ya, khususnya di pondasi dalam ya. Ya, yang ini. Ya, jadi dicatat aja ya bahwa tegangan, ini Pak, nggak ambil simbol ya. Jadi sigma, atau sigma ini kan, apa kopinya nih. Atau ini bukan gini ya, bahwa kemampuan suatu pondasi P biasanya disimpulkan bisa juga. P sama dengan, atau tegangan sama dengan, jadi kekuatan untuk satu pondasi dengan luasan sekian, ya, kemudian panjangnya sekian gitu. Ya, adalah ini dengan misalkan ini di kedalaman 4 meter. Ya, A-nya berapa pondasi yang Anda buat misalkan? Ya, 40 cm kali 40 cm. Nah, disinilah A-nya masuk. PK-nya berapa? PK-nya 250 bagi 3. Keliling, nah berapa keliling daripada pondasi dengan diameter 30? Masukkan di sini. Amatan lekat, ini ada dia. Mana ada di tabel sondirnya ya. Mana tabel sondirnya. Enggak muncul ya tabel sondir di sini ya. Ini tabel sondirnya kok enggak ada ya? Pak, hapus tadi? Di mana nih tadi? Oh, ini. Nah, ini ya, Anda tambahkan nanti ya. Ya, ini grafiknya. Ya, nah ini kan. Di 4 meter ini nilai konusnya, ini nilai hambatan lekatnya ini. Ini kok 60 ini enggak ada lagi satu ya 60 ya. 120 sebenarnya ini yang terakhir ini 120 sebenarnya nih ya. Ini kan akumulasi ini. Ya. Jadi nilai hambatan lekatnya ini Anda buat 120 sebenarnya paling bawah. Kemudian PK-nya 250. Nah, jadi di sini PK-nya 250, ini berapa nih? Hambatan lekatnya lihat ya di tabel. Ya. Kemudian boring ya. Silakan. Nah, ini mungkin kalau ada gambar ya, cari gambar yang lebih bagus ya. Untuk gambar Hoggernya ya. Ya, banyak ada di apa namanya di Google aja. Nah, ini lapisan tanahnya ya. Ada gambar seperti ini juga sama ya. Ya. Nah, kemudian dari sini Anda tambahkan tolong nanti ya di sini ya. Ya, tambahkan. Yang pertama, nah, mungkin daya dukung tanah izin berdasarkan data SPT. Ya, itu besarnya, bentar dulu ya apa? Ya, itu besarnya tegangan ya. Itu caranya. Tegangan sama dengan 0,2712 N ya. Ini untuk B lebar pondasi kurang dari 1,2 meter. Ya. Nah, kemudian tegangan sama dengan
0,1879 N ya untuk B lebih besar mana sama dengannya 1, ya ada 2 rumusnya. Kalau dia pondasi B-nya nanti berapa Anda bikin gitu ya, tinggal dikalikan aja. Nah, Anda buatkan tabel ini. Nah, kesimpulannya Anda buatlah kesimpulan dari jenis tanah ini kan. Apa aja nih. Ya. Dan yang terakhir yang penting tidak ditemukan adanya muka air tanah. Ya. Oke. Ya. Sudah itu ya sampai dengan apa namanya ini kesimpulan. Nah, kemudian bab 3 penelitian lab kadar air ya. Nah, ini tetap jaga Anda tampilkan ya SNI-nya berapa. Nanti kalau ada lagi ASTM-nya ya berapa nih. Ya, nomornya berapa. Oke, silakan. Nah, ini mungkin maksudnya nih ya open dengan suhu konten. Nah, langsung aja nih peralatan, enggak usah nih ada ini ya. Ya. Nah. Oh, kok hilang lagi dia. Jadi 1 dia. Atau biarin ini, ntar dulu ya. Boleh nih 1 gitu aja nih ya. Open dengan suhu sekian. Dapat lihat pada gambar ini. Kemudian yang nomor 2, Anda tambahkannya gini ya. Oh, kok 3 muncul? 2 ya, apa ini gitu ya. Dan seterusnya. Pelaksanaan Pak kira enggak masalah. Nah, ini yang penting ya. Dari percobaan yang telah dilakukan didapat masa tanah kering ya, nah enggak perlu ya. Ya, didapat dari percobaan yang telah dilakukan didapat didapat kadar air berkisar antara ya 38 sampai dengan 39 sekian dengan rata-rata sebesar gitu ya. Didapat kadar airnya kadar airnya 3893 ya. Dan 3995% ya dengan kadar air rata-rata sebesar nah termasuk dengan kadar air sekian ini ya dia termasuk dalam kondisi apa tanahnya, apakah kering ya, apakah kering atau dalam kondisi sedang atau dalam kondisi basah. Nah, cari referensinya di mana gitu ya, bukunya siapa yang mengatakan itu ya.
Jadi bukunya siapa yang mengatakan bahwa dengan kadar air sekian dia termasuk kering, sedang, atau basah. Nah, ini sama juga nih, urat jenis. Ya, buatkan gini ya, apa namanya, nomornya itu nomor berapa. SNI berapa gitu ya. Ya, jadi SNI berapa, kemudian SDM berapa, nah kemudian tanggal berapa nah melakukan penelitian ini. Ya. Nah, caranya adalah sama ya dengan yang tadi. Hasilnya ini. Ya. Tadi percobaan telah dilakukan, didapat berat jenis gitu ya nih. Ya. Didapat berat jenis sebesar 2,56 dan kan gitu nih 2,51 ya 51 dengan berat jenis rata-rata 2,53. Nah, berdasarkan yang didapat berat jenis rata-rata dan termasuk jenis tanah lempung organik. Nah, ini referensinya dari mana yang dilengkapi ya? Apakah dari Bolas yang dapatkan gitu ya, atau dari mana kan? Ya, ini dilengkapi. Ya, buka buku. Nah, ini juga sama ya. Sumber ini dari mana gambar ini gitu. Ya. SNI berapa nih? Sama ya. Nah, ini yang terpenting nanti ya. Anda menggambar berat jenis ini kan gitu ya. Ya, berdasarkan atas kalau ini adalah interval biasa, ini kan skala log ini. Ya, skala log ini biasa nih satuan. Ya. Kemudian dari hasil yang Anda dapatkan nanti ini ya kadar air, Anda plot di sini. Ya, kadar airnya ini adalah pukulan. 10, 25 dan seterusnya. Nah, batas air didapat pada saat pukulan yang kedua mana tarik garis naik. Saat vertikal tarik garis horizontal. Nah, inilah dia apa namanya kadar air optimumnya ya pada pukulan yang kedua 5. Kemudian nih grafik ini jadi grafik ya antara kadar air dan pukulan itu dia berupa grafik linier. Ya. Nah, ini kalau Anda dekati dengan persamaan dia akan mirip hasilnya. Kemudian ya betul yang Anda simpulkan sekarang termasuk apa namanya lempung itu mineral apa dia? Ini sudah ada referensi seperti ini gitu ya. Kemudian yang terpenting ini sumbernya dari mana nih. Nah, kalau Anda membuat tabel seperti ini ya, yang di bawahnya diketik aja nih. Ya, jangan sama sumbernya dicantumkan, nah ketik aja sumbernya. Raja MDAS sekian 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 gitu. Ya, ini ya. Sama ini juga ya PI kesimpulan. Nah, ini yang penting kan. Nah, ini ya mungkin Hari Kristiadinya dia ngambil dari mana nih sumbernya nih ya. Ini bukan dia yang sumbernya nih. Ya, ada orang yang melakukan terlebih dahulu, kemudian Hari Kristiadi ini mengambil apa namanya referensi orang itu untuk dimasukkan di dalam bukunya. Ya, jadi cari sumber yang lebih apa namanya yang lebih jauh gitu ya.
Jadi dia juga ini adalah mengutip nih. Nah, kemudian berdasarkan PI yang Anda dapatkan, IP-nya itu berapa? Gitu. Ya, apakah termasuk dia tinggi, ya, sedang atau rendah? Gitu. Kan tergantung IP-nya berapa. Kalau ini misalkan didapat 21,76, berarti dia plastisitas tinggi. Jadi lempung dengan plastisitas yang tinggi. Nah, begitu dengan batas susutnya. Ya. Nah, ini benar. Susut sekian. Nah, itu. Nah, ini kesimpulan. Ya. Nah, kemudian nanti analisa saringan ya, Anda pakai analisa saringan basah ya. Coba kalau di sini kan Anda pakai analisa saringan apa namanya kering nih. Hasil yang didapat adalah, nah kita mencari D60, D30 ini kan artinya tanahnya adalah tanah pasir gitu. Ya, sedangkan tanah yang kita tes itu kan mempunyai IP yang lebih dari 17. Itu sangat plastis ya. Tetapi kenapa kalau kita pakai apa namanya tes analisa saringan didapat ini ya karena ini. Jadi ini yang Anda dapatkan ini bukan berupa butiran, tapi masih berupa bongkahan ya. Ya. Nah, nanti Pak akan kasih tahu juga Pak Mannya sama Pak Madenya di lab ya teknisinya supaya analisa saringannya itu memakai analisa saringan basah. Jadi sama seperti ini, tapi dia tidak diseker ya. Ya, tidak dimasukkan ke alat penggoyang ini, tapi Anda masukkan air. Ya, jadi tidak dimasukkan ke alat seker ini. Masukkan ke sini, kemudian Anda kasih air, Anda uyag-uyag gitu. Biar hasilnya lebih paling. Ya, tidak seperti ini salah hasilnya nih kan. Ya, jadi mestinya lempungnya itu yang tinggi kan. Ya, ini ada. Nah, sehingga di sini kan jadi karena kurang maka dapat digolongkan sebagai tanah berbutir kasar, ini kan salah ini. Ya. Nah, ini kan analisis yang dipakai adalah analisis saringan basah, hasilnya supaya lebih sesuai, lebih valid. Nah, kemudian UCT silakan ya, ikuti aja ini. Ya, inilah hasilnya nanti ya. Hasilnya ini nanti Anda tarik garis ke atas, garis ke samping, itulah nilai UCT-nya. Berapa C-nya di sini kan? 0, berapa. Ya. Ini gambar lingkaran Moore sedikit gitu ya, karena dia satu ya kan lingkaran Moore-nya. Ya. Geser langsung. Nah, ini. Khusus untuk pasir nih. Ini nanti akan dapatkan ini. Nah, ini grafiknya. Jadi grafik yang Anda buat ini nih harus melalui angka 0 ya. Set. Sap. Jadi grafiknya sebenarnya mulai dari sini dia. Nah, ya. Itu ini yang benarnya yang di tengah-tengah ya. Ya, ini yang benar ya. Kemudian Anda cari sudutnya berapa. Nah, ya. Sudutnya. Nah, berapa nih sudutnya. Jadi yang merah salah, yang ini juga salah. Ini yang benar ya. Yang di tengah-tengah. Jadi nilai C-nya sama dengan mulai dari 0. Ya, mungkin itu dulu. Ntar ya Pak, tambahkan lagi satu. Lewat kan konsolidasinya. Ke Proktor lagi satu dulu. Nanti baru konsolidasi dengan apa namanya konsolidasi dengan apa namanya lagi satu tuh Senkunnya. Nah ini yang kemarin ya apa namanya yang baru aja kita pelajari bukan ya di Mektan 1 nih ya. Ini terus ya
Nah, ini hasilnya. Nah, yang perlu Anda pahami di sini ya, bahwa garis ini ya, jadi garis set AP ini itu tidak boleh memotong kurva ini. Ya, ini kenapa ini bisa kepotong di sini ya. Ya, coba cek nanti dari perhitungannya. Ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini ya, ini buat ke bawahnya ini agak panjang mungkin sedikit ya, ini kan dari 1 nih, bukan jadi dari 0 ya. Dengan grafiknya kan kelihatan bagus. Anda bisa mendapatkan berapa W off-nya ya. Sini dan berapa berat volume kering. Nah, kemudian ini coba dicek nih. Ya. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi nanti apa namanya yang belum itu proktor, apa namanya UCT ya. Apa namanya CBR ya. Jadi Pak masih berutang konsolidasi CBR sama Senkun. Ya. Baik, itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi aja yang banyak ya. Apa? Oh iya, iya, iya. Boleh. Pak kirim ya, lewat WA ya. Silakan. Yang penting itu dulu dibuatnya. Kalau ada yang apa namanya yang sudah masuk lab, cepat itu dibuat hasil-hasilnya. Tetapi bagi yang belum masuk lab, selesaikan dulu laporan sondir sama boringnya. Ya, dan langsung kalau misalkan ada bimbingan Pak ya, mungkin bisa ketemu hari Senin. Ya, Senin Pak dari pagi, Selasa juga dari pagi ada di kampus. Ya. Jadi kalau sudah selesai gini sondir dan boringnya, silakan diasistensikan biar cepat. Ya. Oke. Udah pertanyaan kira-kira? Ada yang sudah gini masuk lab ya? Oh gitu. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau apa namanya bertanya di masalah sondir, boring kan itu ya yang sudah Anda lakukan ya, silakan ya. Nah, nanti terkait dengan tes-tes yang ada di lab, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Poppy dari kelas 1, udah dapat praktikum ke lab kan, Pak. Nah, untuk tadi kan analisa saringannya itu Bapak bilang basah. Hmm. Sedangkan yang kemarin itu kita pakainya analisa saringan kering kan, Pak? Ah, coba gini, nantinya coba hari Senin ketemu ya, mungkin Pak kasih tahu ke Pak Nyomannya ya. Oh, Kita pakai saringan basah aja. soalnya kemarin udah tak coba, emang hasilnya saya tuh dapat butiran kasar sama gradasinya tuh buruk, Pak. Pasir atau kerikil gitu munculnya. Butiran Nah, itu dah kan apa namanya, enggak cocok jadinya kan. Ya, Iya. IP-nya tinggi, mestinya dia tanahnya adalah lempung atau lano kan gitu ya, atau lempung berplastisitas tinggi atau lempung berplastisitas rendah. Tapi kalau IP-nya kita sudah dapatkan, ya kemudian yang lolos saringan 200 lebih dari 50%, nah itu kan lempung dah dia. Lempung dengan plastisitas yang tinggi. Ya. Coba Senin nanti Pak gini kan, untuk yang lainnya yang belum ya, nanti bilang ke Pak Mannya, ya, atau Pak Madenya ya, itu analisa saringannya pakai aja yang basah, ya, supaya hasilnya bisa lebih akurat. Ya, oke, silakan.
Ada lagi mungkin? Bagus tuh ya. Biar kita apa namanya hasil yang kita dapatkan itulah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Kalau terus saja pakai agak apa namanya saringan kering, nanti kesimpulannya salah jadi. Apa bukan salah, tidak tepat kan? Silakan. Jadi kita lebih banyak diskusi di sini aja gitu kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Ya. Pak. Untuk tadi kan saya terlewat lingkaran more-nya itu gimana Pak ya? Lingkaran more-nya kalau untuk gini kan apa namanya untuk UCT kan satu aja dia. Ya. Lingkarannya kan satu aja dia. Berapa tegangan runtuhnya itu yang Anda gambarkan 0 dan runtuhnya gitu. Ya. Baik Pak. C-nya kan tinggal dibagi 2 aja itu tegangannya kan. Q-nya berapa Q-nya? Itu yang Anda gambar ya. Jadi Q-nya berapa? Ya, sehingga nilai CU-nya tinggal QU dibagi 2 kan? Ya. Ya, QU dibagi 2. Ya. Benar. Nanti buka-buka lagi gini ya. Ya. Terus Pak, untuk yang uji geser langsung itu kan dari Excel teknisinya tuh nggak mulai dari 0. Itu kita ubah berarti Pak ya biar mulainya dari 0. Ya, dikonversi aja tuh. Ya. Oke. Di 0 kan jadi ya. Ya. Itu perlu apa namanya koreksi sehingga nilai C-nya itu sama dengan 0 ya. Sama dengan kalau UCT itu kan P-nya kita 0 kan ya. Yang ada C aja kan karena dia grafik apa namanya more-nya itu kan 1 jadi ya. Jadi P tidak ada gitu. Kemudian kalau dia geser C-nya memang berasal awalnya dia dari 0. Ya, karena kita nolkan memang C-nya itu. Ya. Silakan. Ya nanti sambil gini ya, apa namanya sambil jalan lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan cari aja Pak di gini ya, di lab, kalau nggak ada di lab cari di kantor aja. Ya. Kalau ada apa namanya menemukan permasalahan gitu. Jadi harapan Pak tetap supaya laporannya mungkin di minggu ketiga Desember itu sudah masuk. Gitu. Ya. Karena nanti lewat dari itu mungkin Anda akan dilayani oleh pembimbing Anda. Gitu. Ya. Jadi silakan diatur aja waktunya ya. Begitu selesai di lab, tes apa yang selesai langsung sisihkan ke pembimbingnya. Ya, dikejar aja ada apa tuh. Ya. Kalau dia tidak bisa pembimbingnya tidak bisa hari Senin, Selasanya dikejar gitu. Ya.
Jadi lihat juga gininya schedule bapak-bapak pembimbingnya ngajar tuh hari apa gitu. Ya, jangan minta hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Ya, Anda nggak akan dilayani. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada nanti Pak share aja gininya ya, hasil apa namanya perbaikan atau hasil koreksi dari laporan yang kemarin. Oke, Baik. Sih. kalau tidak ada nanti tolong gininya diisi ya apa namanya absensinya ya. Ya, karena absensi sampai dengan 16 kali. Oke, kalau tidak ada, ya ini sudah jam 10 pas ini ya 1 jam. Jadi untuk perkuliahan tambahan hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan lewat WA Group atau japri aja ke Pak. Ya, atau nanti cari di kampus pas Pak sedang ngajar atau jam mengajar ya, hari apa ngajar. Baik, jadi selamat pagi ya, selamat membuat laporan. Ya, Pak tutup ya. Oke. Terima kasih. Jadi Pak share ya.